Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Faqir menyampaikan sebuah hadis ya tentang memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Kita tahu sebagai manusia biasa yang dalam perjalanan hidupnya tentu tidak lepas dari permasalahan keretakan hubungan, terjadinya konflik horizontal, misalnya antar sesama dengan tetangga ataupun mungkin dengan saudara sekandung sekalipun ataupun kerabat-kerabat lainnya. Itulah manusia terkadang terjerembab, tersandung dengan konflik-konflik dengan sesama, sehingga kemudian pertanyaannya, tugas kita apa? Tugas kita tidak lain adalah memperbaiki hubungan di antara sesama manusia yang tersandung dalam keretakan hubungan tersebut. Tentu Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Misalnya kita buka dalam kumpulan hadis Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis adab dan akhlak seorang muslim ya. Al-Imam Al-Bukhari. Misalnya kita buka salah satunya ya, karena banyak sekali hadisnya. Nomor hadis 391 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan hadisnya. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ala unabbi'ukum bidarajatin afdala min as-salati was-siyami was-sadaqah? Qalu bala. Qala salahu dhatil bayn wa fasadu dhatil bayn hiya al-haliqah. An Abi Darda, dari Abu Darda ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Darda. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada beliau. Qala, beliau bersabda, ala artinya maukah gitu. Ala unabbiukum ya. Maukah kalian aku beritahukan apa? Bidarajatin, dengan derajat ya, tentang derajat maksudnya. Afdhala, yang lebih utama ya. Min, daripada as-salah, daripada salat. Was-siyami, dan puasa. Was-sadaqah, dan sedekah. Jadi kata Rasulullah kepada para sahabat, ala unabbiukum bidarajatin afdhala min as-salati was-siyami was-sadaqah? Mau enggak sih kalian aku beritahu tentang derajat yang lebih utama ya. Derajat yang lebih utama daripada salat, kemudian puasa dan sedekah.
Tentu para sahabat kemudian menjawab, qalu, mereka berkata, bala, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, qala, salahu, yaitu memperbaiki hubungan dzatil bain di antara sesama manusia ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, teman-teman, wa fasadu, dan atau sedangkan merusak ya, dzatil bain, hubungan di antara sesama, hiya al-haliqah, adalah menggunduli. Yang disebut menggunduli sini adalah menggunduli agama. Jadi wa fasadu dzatil bain hiya al-haliqah, merusak hubungan di antara sesama manusia itu adalah menggunduli agama. Kita lihat penjelasan katanya. Di sini ada dua kata yang menarik ya. Yang pertama adalah salahu dzatil bain. Artinya membenahi permasalahan atau permusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, sehingga kemudian tercipta persatuan dan saling mencintai di antara mereka. Menarik hadis ini karena bukan mungkin ya, tampak sekali di tengah-tengah umat kita saat ini, umat muslim saat ini, yang terjadi banyak sekali perselisihan, konflik yang disebabkan oleh politik ya, oleh politik. Mengapa demikian? Saya setuju dengan yang mengatakan bahwa dalam perbedaan, misalnya lawan politik misalnya, lawan itu berbeda dengan musuh, teman-teman. Lawan itu konotasinya adalah positif, lawan ngomong, lawan bicara ya, lawan sepak bola misalnya, lawan diskusi. Berbeda dengan musuh. Musuh itu jelas ya, misalnya dalam Quran, siapa musuh kita? Ya syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama Allah, agama Islam dengan kafah ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin ya. Aduwwum mubin. Aduun itu artinya musuh. Kenapa kita enggak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena syaitan jelas nih musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, sedangkan lawan itu berbeda dengan musuh, tadi saya sampaikan. Musuh itu lawan itu konotasinya positif, sedangkan musuh pastilah negatif. Nah, itu terkadang kita tidak bisa membedakan antara lawan dan musuh ya. Kita berbeda dikit, misalnya jangankan masalah yang sangat krusial gitu ya, yang menyangkut politik, kemudian menyangkut yang sangat sensitif ya. Mungkin yang biasa kita berbeda, misalnya masalah furu'iyah ya gitu ya, masalah fikih ya. Itu terkadang kalau kita tidak bisa memahami, maka itu terjadi perselisihan di situ yang sangat tajam. Misalnya orang yang ikut organisasi tertentu, NU misalnya ya, karena mungkin dianggap berbeda dan berbeda dianggap musuh, maka nggak boleh nih, atau mungkin enggan untuk berjamaah di masjid yang milik organisasi Muhammadiyah misalnya. Itu bisa saja terjadi, itu contoh ya. Kenapa demikian? Karena tidak bisa membedakan mana apa arti lawan dan arti musuh. Saya lanjutkan tadi, penting hadis ini mungkin dibahas karena salahu dzatil bain, membenahi ataupun memperbaiki hubungan dzatil bain di antara sesama itu sangat penting
apalagi di era atau di masa kita saat ini ya, di mana umat Islam itu tidak mampu memilih, tidak mampu memilah antara kata musuh dan lawan ya. Pokoknya yang berbeda itu udah musuh tuh. Itu yang repotnya. Kemudian teman-teman, wa fasadu dzatil bain hi al-haliqah. Rusaknya hubungan di antara orang-orang yang mempunyai permasalahan adalah suatu keadaan yang bisa memangkas habis agama hingga ke dasarnya. Ini sebenarnya adalah analogi ya, sebagaimana pisau cukur ya yang memotong habis rambut yang ada di kepala ya. Hiya al-haliqah. Hiya al-haliqah itu sebenarnya adalah analogi di mana pisau cukur memotong habis rambut kepala, itu artinya ya keadaan yang kemudian keadaan atau permasalahan konflik yang tidak ada ujungnya itu bisa memangkas habis agama ya. Agama yang dimaksud adalah keagamaan yang harusnya diamalkan oleh umat Islam itu sendiri ya. Misalnya ya banyak sudah konflik misalnya karena beda pandangan politik, pandangan keagama itu sendiri, maka kemudian enggan saling sapa misalnya, enggan sholat berjamaah di masjid misalnya, dan itu sudah sangat banyak ya. Teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya kandungan hadis yang saya bacakan tadi? Yang pertama, hadis ini teman-teman adalah anjuran ya, anjuran kepada kita umat Islam untuk senantiasa memperbaiki hubungan di antara sesama kita ya, sehingga kemudian bisa menjauhkan kerusakan hubungan di antara mereka. Mengapa demikian? Karena perdamaian itu adalah sebab utama ya untuk berpegang teguh pada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah ya. Dan kemudian dengan perdamaian itu ya tentu bisa terhindar dari perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, tadi saya sampaikan rusaknya hubungan itu adalah kerusakan di dalam agama. Kemudian yang kedua, orang yang berusaha mendamaikan teman-teman ini kata Rasulullah afdal, lebih utama dari apa? Lebih utama bahkan dari orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, minas sholah, wassiyam, dari orang yang berpuasa, wassadaqah, dari sedekah. Luar biasa ya. Karena ini adalah basic dari persatuan umat Islam. Bukankah dengan bersatunya umat Islam, sholat berjamaah lebih mudah untuk dilakukan? Bukankah dengan bersatunya umat Islam, harmoni di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang misalnya puasa gitu ya, kita tahu misalnya buka puasa bersama misalnya, itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada perdamaian, tidak ada keharmonisan di antara umat Islam itu sendiri, nggak mungkin. Wassadaqah, sedekah misalnya ya, apalagi sedekah ya, yang sifatnya ibadah sosial ya, itu tidak akan mungkin tercipta kalau nggak ada harmoni di antara umat Islam. Kemudian yang terakhir teman-teman, ancaman ya, ancaman keras terhadap perselisihan dan rusaknya hubungan ya. Kenapa demikian? Karena keburukan yang muncul dari rusaknya hubungan di antara orang-orang yang bermasalah itu akan menghalangi pelaksanaan ketaatan ya, dan menghalangi terhimpunnya berbagai kebaikan. Akan saya tutup ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan sebuah hadis juga ya yang menguatkan an ibni Abbas fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum qala hadza tahrijun minallah al mu'minin
ayyattaqullaha wa ayyuslihu dzata bainihim. Dari Ibnu Abbas tentang ayat 1 dari surah Al-Anfal itu, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Kata Ibnu Abbas, ini adalah suatu penegasan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman untuk senantiasa memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.